Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama kami di kisah horor ya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan cerita kemarin yang berjudul Kualat Gunung Merapi Wejangan Part 3 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian semua yang pertama mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Di dalam rumah yang tergolong besar itu, kami disambut oleh seorang wanita yang cantik nampannya. Umurnya tidak terpaut jauh dari Mas Irwan. Ini Mbak Lis, istrinya Mas Irwan, terang gundil. Senyum yang tergurat di wajahnya begitu indah. Sedap dipandang tangannya. Ia rapatkan tepat di depan dadanya yang ditutupi oleh kerudung panjang itu, menyalami kami dari kejauhan. Ibang dan Kucai yang mempunyai sifat yang sama, yaitu menyukai wanita cantik, tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun dari Mbak Lis. Mata-mata gundil dengan cekatan mengusap keras wajah mereka berdua dengan telapak tangannya. Kami dipersilakan duduk di ruang tamu. AC ruangan membuat kami dapat membedakan secara jelas hawa di luar rumah dengan di dalam rumah. Sejuk membuat kami nyaman. Nak, bawain minum dari dapur sini, teriak Mbak Lis ke arah sebuah kamar yang berada tepat di samping ruang tamu. Ya Bu, terdengar suara lembut seorang perempuan dari kamar itu. Suara yang bagaikan nyanyian merdu seorang diva. Dengan cekatan, Ibang dan Kucai bersiap mengawasi siapapun yang keluar dari kamar itu. Sesekali mereka saling melempar senyuman dan saling sikut. Urusan wanita memang merekalah yang paling cekatan. Engsel pintu kamar terdengar ada yang membukanya. Dengan perlahan mataku tertuju ke arah pintu itu, memastikan siapa yang keluar. Ada Om Gugun. Suara lembut yang disertai senyuman itu ternyata datang dari seorang wanita yang 2 kali lipat lebih cantik dari Mbak Lis. Rambutnya yang diikat berkulit putih, seakan tak pernah disentuh oleh sinar matahari. Sedikit pun bulu halus di tepian wajahnya membuat setiap gerak-geriknya memberi makna keindahan. Apalagi ditambah tai lalat yang menghiasi pipi kanannya, ditunjang dengan bentuk wajahnya yang oval dan bentuk tubuh yang ideal. Bagiku dia adalah sosok wanita yang sempurna. Siapapun laki-laki yang meminangnya, kelak dia adalah laki-laki yang sangat beruntung. Dapat kupastikan Ibang dan Kucai terlihat kegirangan. Mereka seperti menemukan harta melimpah yang jauh terpendam di dalam bumi. Hai Niken, maaf ya nggak ngabarin kamu sebelumnya, Gundil menyapa wanita itu. Kenalin, itu anak saya Niken, ujar Mbak Lis. Ibang dan Kucai beranjak dari duduknya, berebutan menyalami Niken. Berbahaya kalau lama-lama di sini, bisa-bisa si Abang sama si Kucai nggak jadi muncak. Bang, Cai, duduk. Ganteng-ganteng pintaku. Tai lalat yang ikut terbawa oleh senyuman di pipi Niken, kuakui memang semakin menambah aura kecantikannya. Setelah menyelami Ibang dan Kucai, Niken kemudian berjalan menuju belakang rumah. Niken masih sekolah mbak, tanyaku. Iya, dia masih kelas 2 SMA, jawab Mbak Lis. Pasti di sekolahnya jadi incaran banyak lelaki ya mbak? Celetukan Ibang membuat Mbak Lis tersenyum. Iya dong, kayak namanya dulu jadi incaran para cowok di kampus. Mas Irwan menimpa kami sambil menuruni tangga. Terdengar pengakuan itu. Mbak Lis tersimpung malu. Udah mas, siapin satu kamar di atas, teman kamu yang cewek tidur sama Niken aja ya, ucap Mas Irwan kepada Gundil. Semua tas simpen di gudang aja, masih banyak ruang yang kosong kok,
Terusnya seraya duduk di samping Mbak Lis. Sejurus kemudian datanglah Niken dengan membawakan kami minuman. Reaksi Ibang dan Kucai tak bisa dielakkan. Mereka berdua tetap dengan keterpesonaan kepada Niken. Maafin teman-teman saya ya mas, Gundil mungkin merasa risih dengan kelakuan Ibang dan Kucai. Mas Irwan menanggapinya hanya mengangguk sambil tersenyum. Setelah melaksanakan tugasnya, Niken kembali ke kamarnya. Sesampainya Niken ke dalam kamarnya, Ibang mengingatkan yang lain dengan pesan yang disampaikan Mbok Irah. Bau busuk itu harus segera dihilangkan. Oh iya, pesan wanita yang kita temui di Prambanan, kita harus mandi, serunya. Aku tidak langsung menuruti perintahnya itu. Aku meminta Ibang dan yang lainnya terlebih dahulu membersihkan diri di kamar mandi. Aku beralasan ingin memindahkan dulu barang-barang ke dalam gudang dan merapikannya. Padahal aku ingin segera ke kamar untuk beristirahat sejenak. Aku, Gundil, dan Yoyo segera menuju gudang untuk menyimpan semua carrier yang kami bawa. Gudang itu berada di bagian belakang rumah, tepat di depan pintu masuknya. Terdapat sebuah meja makan dan kitchen set. Gudang itu bukan seperti apa yang aku bayangkan sebelumnya. Gelap, pengap, penuh debu. Gudang ini layaknya kamar biasa, pencahayaannya yang baik, sirkulasi udara yang baik, karena terdapat sebuah jendela yang langsung mengarah ke halaman belakang yang ditanami banyak pepohonan dan sedikit sekali debu yang terdapat di sana. Mbak Lis rajin banget bersihinnya ruangan ini, pikirku. Gudang ini hanya menyimpan beberapa barang yang sudah tidak terpakai, seperti sepeda, printer, perabotan yang lainnya. Memang masih banyak celah kosong yang terdapat di sana, sehingga aku dapat leluasa menyimpan 8 carrier di ruangan itu. Terdengar jelas suara guyuran air dan senandung cinta dari Ibang di kamar mandi yang berada tepat di samping gudang. Aku kembali menutup pintu gudang supaya tak terlalu banyak debu yang masuk. Aku tuntun oleh Gundil ke lantai 2 melewati tangga berbelok. Dekat ruang tamu, kami menaiki tangga itu lalu belok kanan untuk sampai tepat di ruangan keluarga. Di sana terdapat sebuah karpet dan televisi LED yang terpanjang di dinding. Gundil lalu menunjukkan satu ruangan lain di samping kamar Mas Irfan sebagai tempat kami bertuju dalam beristirahat. Kamar yang belum ada kasurnya sama sekali, kecuali hanya dihiasi oleh satu lemari baju dan meja TV di dalamnya. Kamar itu beriringan dengan balkon, mempunyai 2 jendela berbeda sisi yang tepat mengarah keluar dan satu lagi mengarah ke balkon. Suara langkah kaki dari tangga terdengar buru-buru. Kulihat itu Yoyo yang sedikit tergesa-gesa menuju kamar yang kami tempati. Yoyo menyusulku dan Gundil. Si Ibang lama banget mandinya, tegasnya. Tak lama Kucai pun turun menyusul Yoyo ke kamar mandi atas. Capek pengen rebahan dulu, ucap Ucai yang dengan malas. Lidahku sudah terasa semakin kecut, membuat ingin segera merasakan nikmatnya sebatang rokok. Aku mengajak Yoyo ke balkon untuk melepaskan rasa kecut di lidah ini. Sebatang rokok yang membuatku merasa rindu, ku nyalakan dengan api. Nikmat memang. Di samping kenikmatan hakiki yang kurasakan di setiap isapan, pandanganku teralihkan kepada Desti yang berada di luar, tepat berdiri di depan gerbong sebuah lahan kosong seberang rumah ini. Gerak-geriknya sedikit mencurigakan. Dia seperti melihat sesuatu ke arah sana. Ingin kusauti dia, tapi Mulki lebih cekatan mengajak masuk kembali ke dalam rumah. Kenikmatan itu tak terasa menemaniku hingga senja tiba. Kembali kulihat dari balkon, Desti keluar seorang diri untuk menghampiri lahan kosong itu. Lagi-lagi tak lama berselang, Mulki membawa Desti kembali ke rumah. Mau kemana yo?
Aku melihat Yoyo yang membuang rokoknya di tempat sampah yang berada di balkon. Terburu-buru menuju lantai bawah. Tanpa menjawabku, aku penasaran ada apa dengan dia. Aku pun mengikuti dia dari belakang. "Kenapa, Dip?" tanya Ibang yang sudah berada di kamar sejak tadi. "Biasa ini si Yoyo." Ibang, Kucai, dan Gundil mengikuti dari belakang. Mungkin mereka pun penasaran dengan apa yang terjadi. Kami berempat menuruni tangga menyusul Yoyo yang sedang tergesa-gesa. Sesampainya di lantai bawah, aku melihat Yoyo menghampiri Mulki dan Desti yang sedang duduk di sofa. Kulihat Ega masih dengan rokokan berada di depan pintu masuk. "Kamu cuma halusinasi sayang," itu yang kudengar dari mulut Mulki. Yoyo mendekat, duduk di depan sepasang kekasih itu, lalu tanpa basa-basi mengeluarkan sebuah pertanyaan langsung ke intinya. "Des, kamu lagi haid ya?" tanya Yoyo. Awalnya Des terdiam. Yoyo mengulangi pertanyaan itu lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Mulki akhirnya mengambil peran menanyakan hal yang sama. Dengan kondisi yang semakin terpojok, Desti mengangguk. "Celaka kita, Dip, masalah bertambah." Yoyo menghela nafas. Kami semua kebingungan. Aku sendiri sebenarnya tidak rela jika pendakian Gunung Merapi harus dibatalkan. Di satu sisi, aku tidak mau kualat menghadapi mitos mendaki bersama orang yang sedang haid. Di sisi lain, aku ingin tetap mendaki ke Gunung Merapi. Bisa saja kami tetap melakukan pendakian, asalkan Desti tetap tinggal di rumah Mas Irwan. "Des, gimana kalau kamu tetap di sini aja? Kita lanjut mendaki. Paling Sabtu siang juga udah pulang," usulku. Desti menatapku dengan tajam. "Nggak mau, aku tetap pengen ngerasain mendaki Merapi bareng kalian." "Tapi kamu lagi haid, Des. Pokoknya aku pengen tetap ke sana." Mulki berusaha mendinginkan suasana dan mengambil alih keadaan. Dia masih membujuk kekasihnya itu supaya tidak ikut mendaki. Akan tetapi, bukannya semakin meluluh, Desti malah semakin memberontak dan mengancam akan memutuskan hubungannya dengan Mulki jika dia tidak diizinkan untuk mendaki. Mulki tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang dia bisa hanya terpaksa menuruti kemauan Desti. Ega kulihat masuk ke dalam rumah. Dengan santainya dia berkata, "Laki-laki percaya mitos, biarin aja Desti ikut. Dia nggak akan kenapa-napa kok." Yoyo angkat bicara mendapat ucapan yang dikeluarkan oleh Ega. Namun Ega tetap dengan pendiriannya. Dia terus ngotot ingin membawa Desti ikut, seakan ingin membuktikan kalau mitos itu tidak ada. Bahkan sekali Ega mengeluarkan kata-kata kasarnya kepada Yoyo. Ibang yang sedari tadi kulihat diam memperhatikan gerak-gerik Ega akhirnya mengambil tindakan. Ia melayangkan pukulan tepat di pipi Ega sebelah kiri. Ega terpental jelas, anak egois itu dipukul oleh pendekar silat. Bangsat kamu ya, hargain Yoyo," terima Ibang sambil menunjuk Ega. Kamu ini emang mau cari masalah ya?" Kucai menghampiri Ega yang tergelempar di lantai. Menarik kerah bajunya seakan ingin mengambil bagiannya menghajar Ega. Aku segera memisahkan mereka dan meredakan suasana. Aku tak mau pendakian ini tercoreng oleh sebuah keegoisan. Mas Irfan yang berlari menghampiri kami setelah menutup pintu gudang ikut melerai persetujuan ini. Semua orang rumah, Mbak Lis dan Niken pun keluar dari kamar. Mas Irfan mempertanyakan keadaan, lantas aku jelaskan sedetail mungkin. Mas Irfan pun mengerti dan memang semenjak dia menjemput kami di Candawi Prambanan, Mas Irfan sudah merasa ada yang tidak beres dengan Desti. Karena melihat Desti yang bersikukuh nanti malam, Mas Irfan akan memanggil salah satu sesepuh setempat juga tetangganya yang mengerti seputar hal mistis untuk membujuk Desti.
Matahari semakin tenggelam. Mas Irfan meminta kami untuk segera bersiap melaksanakan sholat maghrib. Sore itu kami semua beranjak ke kamar. Kulihat Ega yang ditemani Mulki hanya terdiam memegangi pipinya, tidak berani masuk kamar. Nyalinya mendadak ciut, berbanding berbalik dan sikapnya semula. Sedangkan di dalam kamar kami terpojok oleh kebingungan. Aku udah ngerasa gak enak di awal kita Prambanan yo membuka pembicaraan. Pantas mungkin itu yang membuatnya memundurkan langkahnya ketika akan naiki bus hingga banyak melamun. Terus gimana ini? Tanyaku Cai. Dilema kita, maju kena, mundur kena, jawab Yoyo. Kalau dari aku lebih baik kita batalin pendakian ini daripada kejadian yang enggak, lanjutnya. Batalin gimana yo? Kita udah capek-capek sampai di sini. Kasihan juga si Mulki, entar diputusin pacarnya. Kita tunggu aja, siapa tahu ada jawaban nanti. Gundil mengangkat suaranya. Iya yo, siapa tahu ada jawabannya. Lagian kita jangan nyerah gitu aja, ucapnya berusaha tenang. Yoyo tertunduk, ia seperti sedang menyemangati dirinya sendiri. Di bawah lampu kamar yang sedikit temaram itu kami menunggu kepastian dari Mas Irfan yang akan membawakan kami sedikit titik pengharapan. Ega dan Mulki berpindah dari ruang keluarga menuju balkon. Kebetulan aku duduk di samping jendela yang mengarah langsung ke arah balkon, sehingga dapat terlihat kegiatan apa saja yang ada di luar sana. Ega dan Mulki kulihat seperti melakukan percakapan yang serius. Sesekali Mulki seperti menahan Ega. Aku tidak dapat memastikan apa yang mereka bicarakan karena terhalang jendela dan jarak. Mereka yang cukup jauh berada di ujung balkon. Tak berselang lama aku melihat Ega beranjak tanpa ditahan Mulki. Aku mengetuk kata jendela, memberi isyarat pertanyaan, kemana Ega pergi? Mulki lalu memberiku jawaban dengan mendekatkan tangannya ke mulutnya. Oh, makan. Iya, daripada terus bengong sambil nunggu Mas Irwan, kita cari makan aja yuk, ajakku kepada teman-teman. Mereka menyetujui ajakanku dan keluar dari kamar menuju lantai bawah. Kemudian keluar rumah untuk mencari makanan di angkringan terdekat. Gundi memberitahu kalau ada satu angkringan dan hanya satu-satunya yang enak dan murah. Dia membawa kami ke jalan yang sedikit memutar sambil jalan-jalan katanya. Kami memutar jalan cukup jauh. Setelah sekitar berjalan 100 meter, aku melihat sebuah angkringan yang dijejali pelanggan yang terparkir di atas trotoar jalan. Kami langsung mempercepat langkah menyerbu angkringan itu. Si Ega mana Ki? Katanya nyari makan, tanyaku. Gak tahu, mungkin dia lagi nyari makan di tempat lain, jawabnya. Satu persatu dari kami memakan makanan yang dijajakan pedagang angkringan. Menjejali perut yang sudah terasa sangat lapar. Terasa acara wisata kuliner itu selesai. Kemudian kami kembali ke rumah Mas Irwan dalam keadaan perut kenyang. Dari kejauhan aku dapat melihat dari pintu rumah muncul cahaya yang menerangi halaman. Pintu rumah Mas Irwan terbuka lebar, sehingga aku dapat mendekatinya. Aku dapat melihat dari luar sedang duduk di sofa ruang tamu seorang yang asing bagiku. Itulah sesepuh yang Mas Irwan maksud. Aku yakin karena melihat penampilannya kami bergiliran memasuki rumah dengan sungkan. Guratan senyum yang terlempar dari wajah orang yang berada di samping Mas Irfan itu menyapa kami. Ini Mbah Wongso, salah satu sesepuh di sini. Kalian duduk. Mas Irwan memperkenalkan seorang pria berperawakan kecil, rambut gondrong yang sudah memutih dan raut wajah yang sedikit membuatku sungkan. Kami semua duduk di sofa ruang tamu untuk melihat Mbah Wongso membujuk Desti. Kami berlebih dahulu dibawa berbasa-basi oleh Mas Irwan agar sedikit mengenal sosok Mbah Wongso itu. Kamu Desti ya?
Di sela-sela percakapan kami, Mbah Wongso menunjuk Desti yang duduk di samping kekasihnya. Desti mengangguk sungkan. Lantas Mbah Wongso melanjutkan pembicaraan. Ada beberapa hal yang harus kita hormati sebagai pendatang, apalagi ini mau menyambangi tempat yang sakral di tanah Jawa. Di sana terdapat beberapa pantangan. Hal pertama yang harus kita taati adalah tidak mendaki di malam Jumat. Saya yakin kalian kesini karena menghormati hal itu. Yang kedua, jangan mendaki ketika haid, karena itu akan mengundang hal-hal yang tidak baik. Dan ketiga, saya kira kalian sudah tahu, jangan bertindak macam-macam ketika berada di alam, apalagi di Merapi. Lanjutnya, pembicaraan itu seperti angin lalu bagi Desti. Dia tetap bersikukuh ingin mendaki Gunung Merapi. Beberapa kali kami, Mas Irwan, bahkan Mbah Wongso sudah membujuknya, namun pendiriannya tetap tak tergoyahkan. Bahkan Mbah Wongso sambil menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Mas Irwan, "Angel bocah iki, sak wis lah karepe dhewe." Akhirnya dengan nada yang sedikit terangkat, Mbah Wongso berkata, "Kalau kamu tetap ikut, bisa nyawa taruhannya tahu." Desti tertunduk menghela nafas panjang. Kemudian ia menatap Mulki dan keluarlah kata-kata terakhir membuat Mulki tersentak. "Ya sudah, kalau aku nggak boleh ikut, kita putus." Matanya ganas menatap tajam wajah Mulki. Mulki sontak menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau hubungan berakhir begitu saja. "Ada cara lain nggak, Mbah, supaya pacar saya ini tetap ikut?" tanya Mulki. Sihir apa yang dikeluarkan Desti sampai kami pun sudah tidak bisa berkata-kata apa lagi, hanya berharap jawaban keajaiban keluar dari mulut Mbah Wongso. Kami tidak mungkin membatalkan pendakian ini, karena kalau tetap begitu, Desti pun akan tetap mengancam putus dengan Mulki. Kenapa situasi jadi sulit begini? Situasi ini sama mengantarkan kami ke lembah duri tajam yang siap menyambut wajah-wajah kami dengan tusukannya. Mbah Wongso menatap kasihan ke arah kami semua, terutama kepada Yoyo, Mulki dan Desti. Beliau beberapa kali menarik nafas panjang dan menghembuskannya. Sebenarnya ada cara paling terakhir jika ingin selamat adalah jangan pernah meninggalkan Desti sendirian ketika mendaki. Kalian semua harus bekerja sama melindungi dan memperbanyak doa. Tapi aku tidak yakin, lanjutnya. Aku merasa ada yang tidak beres dari salah satu kalian yang saat ini tidak ada di sini. "Oh iya, si Ega kemana dia?" tanya Ibang. Memang dari tadi Ega belum juga kembali, tanpa perintah dan ancang-ancang. Gundil mengambil langkah cepat-cepat mencari Ega keluar rumah. Dia tahu semua titik teman makan yang berada di dekat rumah kakaknya itu. "Aku cari dia, Gundil, permisi." Di bawah langit cerah malam itu, aku bersama Gundil berlari menyisir setiap titik angkringan dan rumah makan yang kami sambangi. Tetapi hasilnya tetap sama, enggak ditemukan. Jika saja ditemukan, aku ingin membawanya ke hadapan Mbah Wongso untuk diinterogasi. Hal apa yang ada di dalam dirinya sehingga Mbah Wongso mengetahui hal rahasia itu. Tapi sepertinya hal itu tidak akan pernah terjadi karena tidak ada yang menemukan keberadaannya. Apa mungkin dia kabur karena muak sama kita? Apa sempat berpikir demikian? Aku dan Gundi kembali ke rumah Mas Irwan, tidak membawa hasil apa-apa. Mbah Wongso dan lainnya tetap setia menunggu di ruang tamu. "Ega nggak ada," ujar Gundi dengan nafas lelah. "Kita udah tahu, Mbah. Wongso tadi bilang si kampret itu duluan ke Merapi," ucap Ibang dengan kesalnya. Aku terkejut lalu berlari ke gudang untuk memastikan apakah karirnya masih ada di sana atau tidak. Anehnya, aku melihat pintu gudang sedikit terbuka. Aku memasuki gudang dihinggapi rasa penasaran. Benar saja,
Ku cari-cari setiap sudut, aku tidak menemukan carrier milik Ega. Apa benar dia kabur ke Merapi? Daripada Mbak Wongso tahu hal itu, aku segera kembali ke ruang tamu. Iya benar, carriernya juga nggak ada, ucapku. Hati-hati dengan dia, saya menduga ada maksud buruk darinya, itu saja. Selebihnya aku serahkan kepada kalian. Semoga saja di pendakian besok kalian selamat sampai pamit. Jujur, aku mencium ada aroma kekhawatiran yang hebat dari Mbah Wongso, kukira. Yoyo pun begitu, karena dari tadi Yoyo hanya tertunduk tanpa bisa berkata apa-apa. Bagus kalau dia sendirian muncak ke Merapi, jadi nggak akan jadi musibah buat kita, kata ucap Ucai. Ketika kami berenam menaiki tangga menuju kamar untuk beristirahat, Desti pun kulihat sudah memasuki kamar Niken. Sebatang dulu yuk, ajak Ipang. Sebelum ke kamar, kami menyempatkan dulu menikmati sebatang rokok di balkon rumah. Asap mengepul tebal ke langit, menyampaikan pengharapan kami dan menetapkan di nirwana. Aku membuka percakapan. Besok kita ke Merapi jam 9 dari sini. Jangan ada yang telat, jangan ada yang begadang. Aku mau curhat nih, terucap kata-kata lesu dari Mulki. Sebenarnya awalnya aku nggak mau si Ega itu ikut, nggak sama sekali. Tapi dia maksa banget, sampai ngancem aku mau nyelakain aku kalau sampai dia nggak ngajak-ngajak. Lanjutnya, dia kayaknya dimanja ortunya ya, kayak bocah banget perasaannya. Untung tadi sore tangan aku udah nyicipi mukanya, timpal Ipang. Ya sudahlah, aku nggak berani sama dia. Dulu di sekolah dia itu premannya, sampai sekarang sifatnya masih sama. Dia juga agak sering mukulin aku kalau aku ngelabrak dia. Aku terus mendengar keluhan Mulki mengenai Ega. Benar menurutku, situasi ini sama saja mengantarkan kami ke lembah duri yang tajam, yang siap menyelakai kami seketika itu juga. Harga minimal cacat, harga maksimal kami bisa mati. Harga hanya keajaiban lah yang bisa menolong kami dalam pendakian esok hari. Om Gugun, Mbak Desti nggak ada. Teriakan Niken mengagetkan kami semua. Apalagi ini. Tanpa pikir panjang, kami menghampiri Niken yang berdiri di samping sofa ruang tamu dengan ekspresi yang terlihat sangat panik. Kenapa bisa nggak ada? Tanya Gundil. Nggak tahu, tadi sih tidur di sini. Cuman pas Niken bangun mau ke toilet, Mbak Desti udah nggak ada, jawab Niken. Kita berpencar, sebagian cari di rumah, sebagian cari di luar, perintahku. Aku, Gundil, dan Kucai mencari Desti keluar rumah. Siapa tahu dia hanya keluar membeli camilan. Tapi karena sudah terlalu larut malam, aku tetap khawatir keadaannya. Sedangkan Ibang dan Mulki aku perintahkan untuk mencarikan di dalam dan di sekitar rumah. Kami bertiga mencari ke setiap sudut terdekat dari rumah itu, karena sudah pasti Desti belum jauh melangkah. Anehnya, meski kami sudah mencari ke setiap sudut, Desti tetap tidak ditemukan. Bahkan instingku tak bekerja, mungkin karena merasakan kantuk yang luar biasa. Kami memastikan kembali ke rumah untuk melihat keadaan, siapa tahu Desti sudah ditemukan. Aku berlari kecil untuk cepat sampai di rumah Mas Irwan. Sebenarnya aku ingin kejanggalan ini cepat berakhir sehingga aku bisa menyiapkan tenagaku untuk esok hari. Ketika aku berbelok memasuki gang rumah Mas Irwan, aku melihat Mulki sedang menggotong tubuh Desti keluar dari seberang rumah. Aku segera berlari menghampirinya. Dia ada di mana, Ki? Aku bertanya kepada Mulki yang masih menggotong tubuh Desti. Aku temuin di lahan kosong seberang rumah. Aku lihat dia tidur di sela-sela pepohonan, jawab Mulki. Tadi aku lihat gerbang yang ada di lahan kosong itu, pintunya kebuka. Nggak tahu kenapa, aku rasa Desti ada di sana, tutupnya. Aku terheran dan berpikir ternyata masih ada yang mengincar Desti. Setelah di Prambanan, kini
kejadiannya hilangnya itu terjadi di rumah Mas Irwan. Seperti yang dilakukan di Prambanan, Mulki mengenduskan kayu putih ke hidung Desti. Tak butuh waktu lama, Desti terbangun. Aku yang penasaran bertanya kepadanya, "Kok bisa ada lahan kosong itu, Des?" "Loh, nggak tahu. Aku dari tadi tidur," jawab Desti sedikit pelan. "Tidak mungkin. Apa Desti ini ngigau sampai berjalan dalam keadaan tertidur? Atau mungkin ada makhluk yang membawanya ke sana?" Kantukku yang kurasakan sangat memupuskan segala pertanyaan yang ada di kepala ini. "Ya udah, aku mau tidur dulu di ruang tamu aja," ucap sekalian. Aku akan menjaga Desti jika saja Desti mengalami hal yang serupa barusan. Aku juga tidur di sini. Mulki dan Kuce mengusulkan hal yang sama denganku. Kami bertiga tidur di sofa dan tidak mematikan lampu supaya aku dapat tidur dalam keadaan waspada. Suara indah panggilan ilahi mendesir masuk ke dalam telinga sehingga membangunkanku. Hal yang pertama kulakukan adalah membangunkan Niken. Selain ini juga sudah subuh. Di samping aku menanyakan keberadaan Desti, sekalian juga dia melaksanakan sholat subuh. Beberapa kali ku ketuk pintu kamar Niken memastikan keberadaannya Desti. Syukurlah ketika Niken terbangun dan membukakan pintu, aku dapat melihat Desti tertidur pulas di sebuah ranjang. Kemudian aku berbalik untuk membangunkan semua temanku supaya dapat menunaikan sholat subuh. Sebagian dari mereka ada yang terbangun dan ada yang tetap bertidur. Tak apalah, yang penting aku sudah berusaha membangunkan mereka. Aku lantas melaksanakan sholat seraya berharap pendakian esok hari tidak akan terjadi apa-apa. Setelah semua selesai, aku melihat ke arah jendela. Lumayan, kulihat langit pun masih gelap, sehingga masih ada waktu untuk kembali tertidur dan memasang alarm pukul 7 untuk membangunkanku mempersiapkan keberangkatan. Alarm yang kupasang membangunkanku tepat pukul 7. Yoyo dan Gundil pun terlihat menuruni tangga dalam keadaan yang masih menahan rasa kantuk. Kubangunkan teman-temanku yang tersisa untuk mempersiapkan keberangkatan. Sementara Mas Irwan masih menyiapkan kendaraannya. Kami semua keluar rumah sebentar untuk membeli sarapan. Setelah semua persiapan dikatakan telah siap, kami satu persatu menaiki mobil Avanza hitam yang beraroma khas. Seketika aku teringat dengan Ega. Jujur, setelah mendapat wejangan dari Mbah Wongso, aku tidak dapat berharap bertemu dengan Ega di Merapi. Aku berharap dia berubah menjadi hewan buas yang bisa menyerang secara mendadak. Tuas gas mobil sudah Mas Irwan injak. Perlahan, si hitam manis membawa kami menjauh dari rumahnya. Semoga semuanya baik-baik saja. Kuhelakan nafas panjang, kupejamkan mata ini dan berkata dalam hati, Merapi, kami datang. Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Merapi, Wejangan Part 3 ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video terbaru dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.